Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian kawan-kawanku semua? Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Aku kedatangan sebuah grinder. Sebelum kita cerita grindernya, aku ceritain dulu. Jadi grinder ini dikirimkan sama aku oleh Istana Kemasan Aceh. Jadi kali ini yang pinjemin barangnya ke aku bukan distributor Jakarta, tapi lebih tepatnya di kota Banda Aceh. Dekat sama Medan ya kan. Jadi Istana Kemasan Aceh ini dia sudah lama berjualan yang namanya kemasan kopi, biji kopi, alat-alat seduh kopi. Dan belakangan ini mereka sudah mulai mencoba memasukkan yang namanya mesin kopi dan grinder dengan merek Belezova. Yang ada di hadapan kita kali ini namanya Belezova N500 Auto. Grinder ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Ini punya tombol program 1 shot dan 2 shot. Ini berdasarkan timer. Nanti kita coba tes masalah timernya. Terus aku kasih tahu cara setting grindernya. Terus kalau perlu kita buka nanti. Kita lihat burnya bagaimana. Yang jelas grinder ini sangat direkomendasikan untuk gilingan espresso. Nah, untuk melengkapi review kita, aku juga udah dikirimin biji kopi dari si Istana Kemasan Aceh. Itu dia punya merek kopinya Ova Coffee. Ova Coffee Arabica Gayo. Kali ini yang dikirimnya adalah Gayo Arabica Premium. Nanti misalnya kalian pengen kepoin apa aja yang mereka jual, bisa kalian lihat di Instagramnya ataupun di Tokopedia-nya. Nanti aku cantumin semua informasi di kolom deskripsi. Instagram, Tokopedia, alamat lengkapnya, semua. Oke kawan-kawan, ini penampakan terdekat. Ini bin hoppernya, kira-kira kapasitasnya 600 sampai 800 gram. Ada gate-nya, supaya ketika diangkat, biji kopinya nggak berhamburan. Nah ini bagian penunjuk nomornya ya kan. Dimulai dengan nomor 1 sampai dengan 19. Tapi di antara 1 ke 2 ada 2 titik lagi ya kan. Nah ini grindernya, model diputar dan ditahan seperti ini. Nah ini perpindahannya namanya step. Kita coba ya, lihat dalamnya ya. Ini membukanya cukup gampang loh. Ringan putarannya. Jadi menurutku untuk proses pembersihannya sih gampang. Ini penampakan burnya kawan-kawan. Di spesifikasinya tertera memakai bur 60 mm. Oke, mata burnya ini bagus nih. Seperti ini bagian dalamnya. Nah kalau misalnya proses pembersihannya gampang kok. Ini cuma 2 baut. Kalau misalnya kalian mau buka, bersihkan. Ya kan. Ulirnya banyak. Jadi perpindahan antara matanya itu bisa lumayan presisi lah. Di sini penunjuk antara kalau diputar ke sini fine, diputar ke sini coarse. Cara membukanya tadi diputar searah jarum jam. Kalau menutupnya berlawanan jarum jam. Cara settingnya setelah mentok, ya kan, kira-kira putar 1/4 lingkaran. Nah, kalian bisa cari setelan espresso mulai dari sini. Kita juga nanti akan coba yang namanya tombol-tombol di sini. Kita program single shot, double shot. Apakah konsisten hasilnya? Nanti kita coba. Tombol on ada di sini. Nah, ini penampakannya setelah kita hidupkan ya kawan-kawan. Oh, ini menarik nih. Ini kayaknya penunjuk suhu ya. Oke, kita coba tes 1 shotnya. Empat detik ya defaultnya, double shotnya. 8 detik. Nah kalau mau di set ulang, dia tekan ini dulu, tekan tombolnya. Kalian mau
kurangin misalnya. Oh, dia langsung berkurang 0,2 ya. Langsung berkurang 0,2. Oke, kita misalnya 10 detik deh. Double shot. Oke, tekan lagi set. Begitu juga yang single shot, kita tekan set. Tekan ini. Misalnya 5 detik deh. Tekan set. Ini belum pakai biji kopi ya, nanti kita tes pakai biji kopi. Oke, ini untuk tambah timer, ini kurangin timer, ini setnya, single shot, double shot. Terus ini yang manualnya kali ya. Oke, dari yang manual dia mundur dari 30 detik ya. Oke, kita coba pakai biji kopi ya. Sebelum kita tes konsistensi dari timernya, aku mau kasih lihat hasil gilingannya dulu. Bagus nih kawan-kawan. Kalau flat burr untuk espresso sih jago, nggak ada masalah. Bagus nih. Seperti kalian lihat, kayaknya partikelnya seragam, ya kan? Oke. Nah, yang kita coba sekarang. Ini aku timbang dulu ya kan. Double shot nih. Tadi aku set di 10 detik. Oh, pas sekali ya. 18 gram. Kira-kira kayak gini hasil gilingannya. Oke, 18 gram tadi tombol double shot. Terus ini percobaan kedua. Ukur lagi. Oke, sekarang keluarnya 18,4 gram. Kita coba sekali lagi. Nah, sekarang 18 gram. Dari 3 kali percobaan, tadi yang pertama 18,2, habis itu 18,4, selanjutnya 18,0. Deviasi sekitar 0,4 ya. Kita cobalah sekali lagi. Di sini 18,8. Jadi ketidakkonsistenannya di antara 0,2 sampai 0,8 dari 4 kali percobaan. Setelah beberapa kali tes kalibrasi espresso, kemungkinan yang dengan biji kopi Gayo tadi dan di mesin aku yang pompa rotari ini, hasil gilingannya tuh kira-kira kayak gini dengan 12,4 detik. Seperti ini gilingan espressonya, sedikit-sedikit clumping, tapi untuk harga 2 jutaan menurut aku masih terbilang bagus. Iya. Kayak gitulah dia kira-kira hasil espresso dengan menggunakan grinder itu. Waduh, habis kopi aku cuy. Oke kawan-kawan. Jadi kayak gitu dia hasil percobaan kita. Sambil minum ya. Jadi aku sampaikan beberapa kesimpulan. Nah, grinder ini dijual dengan harga 2,7 jutaan oleh Istana Kemasan Aceh. Fitur-fitur yang dia tawarkan di sini adalah programmable, one shot, dan double shot. Terus juga ada fitur menarik yang aku temukan bahwasannya grinder ini memiliki indikator suhu. Aku nggak tahu persis itu apakah suhu di ruangan sekitar atau suhu beans yang digiling.
Tapi itu menarik sih. Belum ada kutemui grinder-grinder lain yang memakai display suhu. Dudukan portafilternya ini bagus. Di sini ada karet pelapisnya, jadi portafilter kita tuh nggak lecet. Dengan bor 60 mm yang dia tawarkan, hasil gilingannya itu menurut aku cukup bagus, seragam. Dan dari hasil percobaan kita tadi, untuk di tombol double shotnya tadi, tekan pertama, kedua, ketiga, keempat, dia menghasilkan sedikit deviasi. Deviasinya itu 0,2 sampai dengan 0,8 gram. Dengan konsistensi gilingan yang cukup baik. Nah, kalau untuk di mesin espresso sendiri, perbedaan tadi misalnya pertama 18 gram. Yang kedua misalnya 18,4 gram. Terus nyampe ke 18,8 gram. Itu perbedaannya tidak terlalu signifikan sih. Pengaturan grindernya ini cukup gampang. Cukup ditekan aja. Maka dia akan berpindah sesuai dengan klik yang dia miliki di sini. Pasti di antara kalian banyak yang nanya, Bang, jadi gimana? Worth it nggak? Kalau itu aku kembaliin sama kalian. Kalau misalnya aku pengguna mesin home, terus aku butuh grinder, budget aku tuh sekitar 2 jutaan. Mungkin grinder ini akan jadi salah satu pilihan aku. Kenapa? Aku suka coy, dia punya dudukan portafilter. Tinggal duduk, pencet, keluarlah dia. Grinder ini untuk dipakai di kedai kopi, menurut aku bisa. Bagus. Kalau misalnya kekurangan grinder ini tadi paling keluar hasil gilingannya tadi, itu sedikit berserak. Tapi, itu bukan masalah besar sih menurutku. Itu tinggal kita rapikan dikit-dikit lah. Untuk membersihkannya gampang. Kalian cukup gini aja. Putar ke searah jarum jam ya. Searah jarum jam, dia ringan kok diputarnya. Nih, terbuka kan? Gampang diakses, tinggal ambil vacuum cleaner, sedot deh. Dan bersihkan dia dengan kuas. Si Istana Kemasan Aceh mengatakan kepadaku, khusus untuk pembelian di Pulau Sumatera, yang beli langsung direct ke mereka, dia akan berikan promo gratis ongkir, pengiriman melalui Indah Kargo. Kalau yang beli melalui Tokopedia, tidak ada subsidi gratis ongkir. Karena Indah Kargo tidak terdaftar di Tokopedia. Itu kata mereka. Pengiriman akan dilakukan dari Banda Aceh. Untuk Medan sampai ke Lampung, itu gratis ongkir. Itu promo dari mereka. Aku nggak tahu sampai kapan. Silahkan kalian tanya langsung ke Instagramnya Istana Kemasan Aceh. Oh iya, mereka juga punya yang namanya channel YouTube. Silahkan kalian kunjungi. Nanti ku cantumkan semua di bawah. Jadi aku rasa segitu aja dulu review singkat aku mengenai grinder Belezova N500 Auto. Apabila ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan langsung di kolom komentar atau boleh DM mereka juga. Jadi menurut kalian gimana grinder ini? Kalau dari tampilannya menurut aku sih oke. Cocok kalau kalian pajang di kedai kopi kalian. Jadi jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya.